Yuhu, balik lagi di dunia Gumils dan kali ini kita berada di dunianya Heroes Quest. Jadi akan seperti apakah Heroes Quest ini? Tapi ya sebenarnya aku udah main juga sih. Ini udah sekitar 2 harian. Dan yang menarik di sini adalah ya karakter hero-nya aja sih. Tuh, cibi-cibi gimana gitu. Dan ini tuh kayak kalau kalian pernah main Idle Legend yang game AU Games yang udah gak tahu masih diurus atau enggak. Nah ini tuh mungkin lebih ke versi lainnya Idle Legend. Soalnya kenapa? Ya karena isinya relatif sama. Masalah gear apa sih perang equipment ya ini bisa didapetin dari quest harian maksudnya fight. Kalau di sini disebutnya fight challenge ya semacam itulah. Kemudian ini untuk advance hero ke misal bintang 6 bintang 7 kayak biasa. Tapi di sini menariknya ada efek bond di mana ketika kita mengumpulkan karakter-karakter tertentu kita akan membuka istilahnya bentar ini hide dulu. Istilahnya kayak kekuatan tambahan gitu. Nah, ini tuh mirip kayak apa ya? Artefak. Kalau di Idle Legend itu kan artefaknya ada 4, kita bisa pilih tuh senjatanya apa, ada yang kapak itu kan, ada yang pedang. Nah kalau di sini adanya yang kayak gini bone skill, cuman menariknya ini bisa dipakai sampai istilahnya 3 apa sih namanya tuh sampai 3 buah gitu yang bisa dipakainya. Nah ini baru kepuga 3 dan 3-tiganya bisa kita pakai dalam satu pertandingan. Jadi apa ya, kayak artefak tapi juga mirip kayak pet tapi di Idle Legend. Cuman yang jadi masalahnya di sini juga ada sistem pet di mana petnya itu nantinya tuh bisa kita kembangin. Nah di sini ada istilahnya tier-tiernya gitu. Yang ungu ini SR, yang biru itu R, dan yang ini common. Ya, dan kita tuh istilahnya bisa juga mendapatkan pet-pet biru yang lain dan juga pet ungu yang lain dengan cara mengcloning petnya. Nah, di sini aku lagi nge-cloning pet yang biru-biru, biru-biru dan ungu biru. Tapi biasanya tuh ya kemungkinan dapet yang lebih gedenya seperti biasa sih kecil, dan kalau misalnya biru sama biru tuh umumnya dapetnya ya biru lagi, jarang dapet yang ungu. Tapi juga kalau misalnya kita biru sama yang hijau gitu, yang R sama yang common, kadang juga bisa dapet yang biru sih. Tapi kalau biru sama yang biru atau biru sama yang ungu jarang dapet yang ungu ya. Mungkin ya harus berbayar gitu pasti untuk masalah yang begituan. Dan ini hero-nya ada 4 tipe. Ini tipe yang pertama namanya tuh apa ya, gak bisa dilihat. Oh ini ada Rebirth now the hero is in the booting. Oh rebirth tuh kalau kita ingin ngereset hero-nya. Nah di sini ada rebirth sebagai contoh merebirth hero set. Tapi gak tau ya bakal balik lagi atau enggak ya XP-nya. Tapi kita coba aja. Oh iya benar, rebirth yang balik ya XP-nya kayak biasa. Terus ini breakthrough, ini untuk naik di level-level tertentu seperti dari 10 ke 11, 20 ke 21. Ini goldnya, dan biaya untuk mereset hero-nya itu 20 diamond. Kalau ini versi lock dan unlock itu ya biasa supaya istilahnya kalau kita nge-upgrade hero yang lain, hero yang ini gak kepake gitu, gak auto keisi. Dan ini ada index hero dimana kita bisa lihat semua hero yang ada di game ini. Dan juga setiap kali kita naikin bintangnya juga ada yang namanya main index, dimana attack, HP, dan defense kita bisa bertambah dan di upgrade terus sesuai dengan level si hero-hero yang kita miliki, apa bintangnya, si starnya. Kemudian untuk fightnya seperti biasa kayak gini. Kita coba ya, harusnya ini masih kalah sih. Susah soalnya.
dan bingung juga ngatur posisinya, tapi ya udahlah kayak gini aja, aku bingung. Dan menariknya ada tombol skip, jadi kita bisa langsung nge-skip, misalnya kita lihat dulu sampai sekali ultimate gitu ya. Dan sebenarnya ini ada musiknya, cuman ya aku apa ya, kalau pakai musiknya bakal kegedean, jadi gak pakai musik yang asli dari game ini. Oke, itu ultimate-nya mereka dan itu yang nyebelinnya. Langsung mati loh yang di depan. Nah, ini efek dari bone skill yang tadi. Di sini efek bone skillnya yang nambah HP, dan bone skill ini kalau aku lihat-lihat dia aktif tuh ketika kita udah 5 kali nyerang, ya udah 1 kali putaran. Tiap putaran aktif, terus ganti ke bone skill yang lain. Oke, di sini bisa kita skip dan kita lihat apakah kita menang. Oke, kita menang. Ternyata. Oke, dan ini lawan bos. Oh ya, aku juga masih gak tahu nih kalau kekumpul ini apa sih dadu-dadu itu sampai 6 akan jadi seperti apa. Tapi kita coba aja, semoga bisa langsung kekumpul sekarang. Serang, skip. Oke, harusnya kekumpul. Dan apakah yang akan kita dapatkan di sini? Revive beast. Nah, kita punya naga. Oke, ke city katanya ada beast. Sacrifice. Vilena sacrifice. Oh, jadi kita mengoleksi pet itu buat jadi makanan si beast ini. Menarik. Oke, terus bagaimana kita akan menggunakan beast? Oke, ditunjukin ternyata. Fight, start. Beast tuh mulainya di awal. Oke. Terus apakah bakal ada lagi di tengah gitu? Tapi kayaknya sih nggak ada, cuma di awal doang kayaknya. Aku belum sempet baca tadi apa sih dia tuh aturan mainnya kayak gimana. Tapi kayaknya iya sih, cuma di awal doang. Oke, skip aja dah daripada kelamaan. Oke, kita lihat lagi ya, kita baca lagi. Beast tuh hasil 5 trigger skill star buff valid kemana? Enggak ada detailnya, tidak ada detail. Oke, gak bisa ternyata. Oke, kemudian di sini ada menu ya, ini buat nggak tahu sih ini dapatnya dari mana. Cuman ya intinya kalau kita kumpulin ini bisa ditukar sama hadiah-hadiah yang ada di sini. Oh, 4 ultimate heroes. Nah, ini nih yang wajib dibeli. Cuman aku waktu itu beli ini karena pengen biar cepet dapet bintang apa sih 50. Biar cepet dapet hero bintang 5-nya gitu. Siapa tahu dapat yang sama terus bisa di-asken ke bintang yang lebih tinggi biar cepet kuat lah line up. Kayak ada misi hariannya juga seperti biasa. Dan di fight ini ada yang namanya bounty quest ya, kayak kita ngirim apa sih orang-orang kita buat menjalankan suatu misi dan nantinya kita bakal dapat hadiah. Ya benar-benar mirip Idle Legend lah. Ada juga quick explore kayak biasa buat mendapatkan secara cepat stake clearnya. Apa sih yang ini nih, yang lagi idle, yang lagi looting. Kemudian di sini juga ada reward, online reward ini ya untuk 24 jam pertama sih. Ini juga ada hadiah-hadiah diamond ketika kita menyelesaikan atau sampai ke stage tertentu di fight ini, di challenge ini. Ini juga ada world map di mana kita nanti akan muncul istilahnya kayak challenge tertentu yang bisa kita ikutin dan ada hadiahnya juga. Kalau di sini yang paling tinggi ini nih.
100 diamond, 5 shard bintang 5, terus ada XP dan juga ini XP untuk akun. Ada XP untuk hero dan XP untuk akun. Oke, di city ada yang namanya tavern, ini buat summon hero. Seperti biasa ada 3 ya EO Games kayak gini sih. Summon biasa, terus ada summon yang luar biasanya. Ini perlu ngumpulin gulungan-gulungan yang enggak, kayaknya ini dapatnya dari event atau main quest tertentu, dan ini dari poin persahabatan. Cuman sayangnya di sini sahabatnya tidak ada yang mengirim. Oh, ada deng 3 orang. Hehe. Oke, kemudian di fitur guildnya juga masih mirip-mirip aja sih. Ada guild world boss, cuman ya belum waktunya. Kemudian seperti biasa ada yang beginian buat meningkatin atribut hero mulai dari HP, attack, damage dan yang lainnya. Kemudian ada guild shop ya buat belanja, ada guild dungeon. Di sini bisa kita pilih mau lawan yang mana. Ya harus bisa ngalahin sih intinya. Kerjasama dengan tim. Territory war nanti kalau udah level 50, entah level 50 kitanya apa guildnya. Kemudian ini untuk guild donationnya dengan membuka peti tertentu. Kemudian ada Victor Game. Victor Game ini ya seperti biasa untuk menaikkan level hero secara instan. Misalnya ini kita naikin, cuman menariknya kalau dulu di Idle Legend tuh yang kayak begini, misalnya kita balikin ke level 1, nah slot ini biasanya harus ada cooldownnya dulu 24 jam atau 12 jam gitu. Cuman yang sekarang kita kayaknya bebas buat masuk atau keluarin hero-heronya sesuka kita, jadi lumayan bisa buat istilahnya strategi aja kalau lagi PvP di arena. Kemudian ini untuk buka slot berikutnya pakai 50 diamond, kalau buka slot berikutnya lagi terus 50 diamond. Cuman mungkin nanti di slot-slot akhir naik kali jadi 100 gitu, atau entah bakalan tetap segitu, aku gak tahu sih. Aku belum bisa buka semuanya karena aku masih membutuhkan diamond, dan di sini untuk advance hero. Misalnya ya untuk naikin ke level star yang lebih tinggi gitu. Cuman di sini kurang. Sayangnya kurang. Ini fitur chatnya kayak gini. Set ada sistem, ada dunia, ada guild, ada personal message. Kemudian di sini ada achievement buat yang orang-orang pay to win menguntungkan kita karena kita dapat diamond dari usaha mereka. Yang ini bar itu buat pet, quest harian, strong. Strong itu ya istilahnya untuk bantuan supaya ke kita untuk naikin level atau CP kita. Itulah intinya, gak usah terlalu pusingin sih. Kalau yang itu trading house, ini untuk beli pet dan harusnya ada jual pet. Nah di sini kita bisa jual pet atau material. Contoh ini jual pet harganya sekian gitu. Nanti ada yang beli atau enggak ya gimana mereka. Ini pet ada juga material, cuman kayaknya gak ada yang jual material deh. Masih materialnya masih cupu-cupu. Nanti kalau udah pada gede gitu, materialnya pasti banyak yang jual. Display nggak ada apa-apa, nggak tahu juga itu display buat apaan. Kemudian untuk mode yang lainnya ada arena seperti biasa. Arenanya ada yang reguler, ada yang istilahnya tanding. Ya ini kayak arena yang di Idle Legend yang tiap mingguan itu loh, yang Sabtu Minggu gitu ya, Sabtu Minggu. Kemudian ada trial realm,
ini untuk mendapatkan apa sebutannya ya, material tertentu lah. Kemudian ada trial tower, jadi towernya sekarang modenya kayak gini, bisa kita purge atau yang istilahnya yang sebelumnya udah kita dapat bisa kita dapetin lagi hadiahnya kayak gitu. Dan isi dari trial tower ini ya kayak biasa sih, kayak match biasa, dan seperti biasa bisa kita percepat juga. Bisa naik lantai berikutnya yuk, next floor. Nah, dan di lantai-lantai tertentu kita bisa mendapatkan hadiah. Oke, ada quiz trial. Nah, ini tuh kayak ya tutorial lah istilahnya, tutorial berhadiah. Kemudian, ini apa? Challenge scans today. Kemudian ada ekspedisi, ya ekspedisi untuk yang pertama ada yang ngumpulin XP hero, ada yang buat skill material, ada yang buat start hero, cuman sayangnya di sini. Nah ini nih hard 5 nih yang paling enak. Kok sekarang masih di normal 1 dan untuk membukanya harus naikin levelnya. Harus bersabarlah untuk free to win. Dan di sini untuk gold, ada gold, ada start hero, ada skill material, dan ada XP dungeon. Dan kemudian di tengah-tengahnya ada world boss, dimana kita bisa men-challenge boss ini. Kemudian nanti damage rankingnya akan dilihatin di atas tuh. Dan ternyata 54k masih di posisi 73 di server ini. Dan ada rewardnya. Dan tentunya enaknya ya, nah ini nih, Resonance Scroll. Ternyata di sini bisa dapatnya. Di world boss kita harus menjadi top 3. Oke. Terus ada apa lagi? Oh ya, ini 7 targetnya. Apa sih target 7 hariannya? Nanti di akhir kita bisa dapat hero ini, Teia, hero SR. Kemudian login gift. Ini di 7 hari ke-7 kita bakalan dapat hero ini, SR juga. Kemudian benefit event yang bisa kita dapetin, check in doang sih ini, bulanan kayaknya. Oh, dan ternyata resonance scroll juga bisa didapat dari sini. Nah ini fun card, kalau naikin level akun bisa dapat hadiah-hadiah yang di sini. Ini untuk akun top up. Ini untuk hadiah gratisan yang sold out itu gratisan harian harusnya. Ini ada rewards kalau mau nonton iklan. Ini novice pack, kalau ada quest tertentu kita bisa mengklaim hero-hero tertentu. Dan SSR-nya kayaknya baru si Ares ini deh. Soalnya yang lain SR dan cuman dia yang SSR. Ini buat top up, ini buat akun top up. Ini tuh harus apa ya? Gak tau, aku lupa. Kayaknya ini buat top up pertama. Dan emang bener SSR-nya tuh seingatku cuman dia, cuman sini. Yang lainnya ini SR, ini SR. Oh ini SSR 2. Ya cuman 2. Coba hero ini SR, 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 SSR. Oh ini SSR 3 berarti 4. Hero SSR-nya 4, 5, 6. Oh ini SSR 6. Ini 7. SSR-nya ada 7, 8.
Oke, SSR-nya ada 8. Ini SSR harusnya 9 Zeus. Selalu ada Zeus ya. Ini Hel kah? Oh, enggak, Hades. 9 10. Oh, untuk sekarang SSR-nya ada 10. Dan ini ultimate-nya pasti yang hero-nya di bawah berapa persen gitu langsung mati. Oh, enggak, ternyata beda. Ultimate-nya cuman trigger sih sama stun. Oke, menarik. Dan untuk apa sih fightnya tuh di sini buffnya tuh gimana ya, agak menarik juga nih. Cuman sayangnya aku belum punya hero dark sama light, jadi intinya kita cukup ya naikin 4 gitu DPS atau warrior atau assist. Tapi kayaknya bagusnya gimana ya, ya 221 sih bagusnya. Jadi ada attack buffnya 10%, defense buffnya 50%, HP buffnya 5%, dan harus punya hero light supaya assist bisa kita naikin entah itu DPS, warrior, atau assist di class buff interface-nya, di class buff-nya gitu. Kemudian ada dark juga. Kalau dark itu menariknya tuh kalau ada satu dark, speed kita nambah 10, ada 4 dark bisa sampai attack buff 10%. Jadi kalau kita ngumpulin dark 4 plus DPS 4 berarti attack buff-nya tuh nanti jadi 25%. Dan wow, itu ya bagus sih. Cuman ya sayangnya darknya juga cuman 1 sekarang yang dark ini. Oke, jadi mungkin segitu aja sih video untuk kali ini, dan makasih yang udah menyempatkan hadir di video kali ini. Dan kita akan coba redeem kode yang baru aku dapetin. Gak tau sih ini masih berguna atau enggak. Yang pertama ini, oke, masih berguna ternyata. Kemudian ini, oke, wow, Rare Summon Scroll, menarik. Kemudian agak salah, ini apa ya, sama 666 deh seingatku. Ya betul. Terus yang satunya lagi yang baru aku dapat tuh yang ini nih. Yang sebelumnya udah tahu dah. Nah ini yang baru dapat, kayaknya ini dari Discord, karena kan game ini ada Discordnya. Oke, ternyata masih berguna. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Makasih yang udah nonton, dan sampai ketemu di dunia Gumil sebagian lainnya. Bye bye.